Shalom bagi kita semua, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 15 Oktober 2022, untuk itu sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan yang sangat berharga. Engkau masih mempercayakan kami untuk melanjutkan hidup kami di hari yang baru ini Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menjadi sukacita bagi kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Sabtu 15 Oktober 2022 yang tertulis dari Yeremia pasal 15 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu pergumulan hidup adalah bagian dari kehidupan orang yang percaya. Tentu tidak ada manusia yang terlepas dari pergumulan, tidak ada manusia yang terlepas dari permasalahan. Bahkan pergumulan hidup tidak mengenal batas usia, tidak mengenal jenis pekerjaan ataupun hal lainnya. Pergumulan juga tidak mengenal waktu. Kadang kita datang pada saat kita tidak terduga. Bahkan kesulitan tersebut bisa datang ketika kita diperhadapkan oleh sukacita, bahkan ketika kita diperhadapkan duka cita sekalipun, pergumulan akan tetap terjadi tanpa mengenal batas waktu. Akan tetapi kita harus menghadapinya, kita tidak bisa menghindar, karena ketika Nabi Yeremia pernah mengalami pergumulan hidup yang sama sekali tidak pernah disangka atau tidak pernah diduganya. Jemaat yang terkasih, dalam nats ini melukiskan tentang pergumulan Nabi Yeremia yang dikutuk dan yang dikejar-kejar oleh orang-orang jahat. Yeremia merasa seperti orang yang berhutang, padahal ia tidak berhutang. Sedemikian beratnya pergumulan yang dialami Yeremia, sehingga Yeremia sampai menyesali telah dilahirkan oleh ibunya. Padahal sepanjang kehidupannya, Yeremia yakin bahwa Yeremia selalu melayani Tuhan di tengah bangsa Israel dengan penuh sebaik-baiknya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu dalam pergumulannya Yeremia mengingat Tuhan. Yeremia mengingat Tuhan yang menjadi kesukaan hatinya dan memberikan semangat untuk dipulihkan. Dan melalui nats ini Tuhan mau menyatakan akan menyelamatkan Yeremia jika dia mau kembali kepada Tuhan. Bahkan akan menjadikan Yeremia penyambung lidah Tuhan bagi bangsa Israel. Yakinlah Tuhan akan menyelamatkan dan melepaskan mereka dari tangan-tangan orang jahat. Dan Yeremia akan disertai sepanjang kehidupannya. Jemaat yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dalam renungan pada hari ini di tengah-tengah pergumulan Nabi Yeremia? Yang pertama, kita diingatkan bahwa firman Tuhan pasti memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dalam pergumulan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Lalu kita juga dimotivasi firman Tuhan agar kita tetap selalu berpegang pada firman Tuhan, bahkan ketika kita mengalami pergumulan sekalipun dan tantangan dalam kehidupan ini. Yakinlah sebagai orang yang percaya,
Kita sangat beruntung memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, yang memiliki Tuhan yang mampu menolong kita, memiliki Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, bahkan penghiburan saat kita mengalami pergumulan. Melalui firman Tuhan, marilah kita belajar dari pergumulan yang dialami Nabi Yeremia ketika mereka menghadapi pergumulan hidup dan selalu bergantung pada firman Tuhan. Dan Nabi Yeremia menjadikan firman Tuhan tersebut menjadi kekuatan dalam kehidupannya. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Kiranya kita semakin dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa, Engkau masih memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Ketika kami diperhadapkan oleh pergumulan ya Tuhan, biarlah Engkau semakin menguatkan kami. Ketika kami diperhadapkan oleh permasalahan sekalipun, biarlah Roh Kudus-Mu semakin menghibur kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun aktivitasnya, biarlah Engkau yang membantu mereka untuk mencari hal-hal yang penting dalam kehidupannya. Ketika mereka merasa kesulitan ya Tuhan, Engkau juga yang memberikan pertolongan dan memberikan sukacita. Kami mengingat ya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang pada hari ini berulang tahun kelahiran dan perkawinan, Engkau juga yang memberkati mereka agar senantiasa semakin bersyukur atas apa yang Kau berikan kepada mereka. Berikan kepada mereka kesehatan, sukacita, dan kedamaian yang daripada-Mu, agar lewat kedamaian yang tersebut, nama-Mu semakin dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami akui ya Tuhan, kami adalah makhluk-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan terhadap sesama kami, bahkan terhadap-Mu ya Bapa. Kami memohon, ampunilah dosa kami, agar kami semakin layak menjadi anak yang Engkau kasihi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas untuk kita semua. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita.